yang rapi pakaiannya, yang ucapannya bagus, yang menguasai bahasa Arab, ya, itu orangnya radikal. Ya Allah, ya Rabbi, Pak. Mendidih darah ini, Pak, mendidih, Pak. Iya. Jadi sampai sekarang mendidih kalau bahas itu lah. Bawaannya marah aja, Pak. Dan itu keluar dari A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. jabat sebagai yang melindungi agama Islamnya sendiri. Coba, Pak. Hanya karena beberapa uang recehan. Berapa sih dunia ini, Pak? Saya mau tanya, Pak, berapa dunia ini, Pak? Hah? Dunia ini cuma segini, Pak, sejuta ini. Ya? Nah, lebih parahnya lagi, Pak, dunia itu cuma enaknya di sini, Pak. Betul nggak, Pak? Simak ya, Pak. Di sini enaknya dunia. Ini, sama ini, Pak, ini semuanya. Ini enaknya kalau dibuka ini. Bagiannya paling banyak, ya. Ini, Pak, enaknya cuma di sini. Maaf ya, Pak, ya. Di sini. Kalau sudah sampai kemana, Pak, rasanya hambar semua, betul. Itulah yang dicari, Pak. Itulah yang dikejar-kejar, bakalan ditinggal. Hah? Padahal akhirat itu panjang perjalanan, Pak. Masuk kuburan berapa lama, Pak, alam barzakh? Allah, kata Imam Al-Ghazali, 70.000 tahun. 70.000 tahun, Pak. Ya. Di alam apa? Di alam akhirat, ya, hari kiamat setelah ditiup sangkakala pertama, kemudian ditiup lagi sangkakala yang kedua, kemudian kita bangkit, berapa lama, Pak? Berapa? Ada sekitar 7 juta tahun. Bukan hitungan dunia, Pak, hitungan akhirat. Sementara satu hari di akhirat itu ada yang mengatakan yang 1000 tahun lah, ada yang sekian lah gitu. Yang paling kecil misalnya setahun itu, sehari itu misalnya 100 tahun. Ya bayangin aja, Pak, sehari di sana itu ibarat 100 tahun. Lah kalau kali 7 juta tahun kira-kira berapa lama, Pak? Hah? Sanggup kita nahankan? Gak sanggup, Pak. Tapi itu yang ditinggal, yang udah pasti, Pak. Dunia ini kayak bayangan, Pak. Ini bayangan. Bayangan kemana arah kita. Kalau kita kejar bayangan, kira-kira dia lari atau datang? Lari. Itulah dunia, Pak. Sementara kalau kita meninggalkan bayangan, kira-kira dia yang datang ke kita atau dia makin lari? Dia yang datang. Seperti itu dunia, Pak. Qalilan ma tadhakkarun. Tapi sedikit sekali orang yang mau belajar, sedikit sekali orang yang memikir, sedikit sekali orang yang mau memahami, mau mengingat tentang hari akhirat sedikit, Pak. Kalau dia sudah kenal Islam, Pak, Masya Allah, ya, Insya Allah, Pak, kalau dia berkorban untuk agama ini gak hitung-hitung, Pak. Karena dia tahu, ya, sedekah, berkorban di jalan Allah itu bakalan yang dijadikan hartanya. Yang dunia ini, Pak, tinggal, Pak, tinggal. Ya kalau nggak jadi rujukan, Pak. Ya, kebanyakan orang tuanya kaya, anaknya rebutan, bunuh-bunuhan, bacok-bacokan, Pak. Ya, itu bukan informasi sekedar. Saya sudah mengalami sendiri, Pak. Orang hartanya miliaran, ya Allah. Ya, anaknya mau bacok-bacokan, Pak. Saya yang takut. Ya, ustadz yang manapun, profesor, kiai, haji sudah didatangkan hanya untuk membagi warisan, padahal pakai ilmu faraid, Pak. Nggak ada yang mau. Itu, Pak, dunia, Pak. Begitu disuruh berkorban untuk agama, nanti dulu. Coba, itu mau masuk surga. Kira-kira gimana, Pak? Ya, kalau kata iklan jinnya bisa kira-kira gitu ya kan, yang jam 76 itu ya. Itu namanya mimpi, Pak. Ya kan? Berkorban untuk agama Allah, nggak mau masuk surga, Pak.
Jangan kan berkorban harta, Pak. Ya, alhamdulillah hartanya banyak. Siapa yang berkorban? Ya. Masya Allah, yang mudah-mudahan hartanya barokah ya. Amin. Untuk berkorban waktu, menyisakan waktu istirahatnya, datang ke majelis ilmu yang kata Rasulullah dalam hadis hasan dikatakan kalau kita duduk ke masjid ke majelis ilmu, maka Allah ya akan memberikan pahala kepadanya semisal dengan 1000 rakaat sholat sunat. Masya Allah. Pak, siapa yang bisa berada di sini sholat sunat 1000 rakaat sehari, Pak? Ya, rototnya lepas, Pak. Lepas 1000 rakaat, Pak. Jalankan 1000 rakaat. Saya ngisi tarawih yang 23. Di sini berapa, Pak? 11 ya. Itu coba buat surah Al-Baqarah. Yang 23 saya tanya dulu, saya khawatir ya kan. Saya khawatir gitu. 23 ini Pak, kira-kira suratnya yang panjang atau yang pendek saya tanya. Oh yang pendek aja bisa langsung sebentar. Ini ya. Gitu. Yang 11 saja kalau dibuat surat panjang Pak, insya Allah yakin saya nangis semua Pak. Karena kepanjangan. Ya. Gitu. Nah, Bapak-Bapak yang kami muliakan dan dirahmati Allah, jangankan berkorban harta, berkorban dirinya, korbankan waktu untuk dirinya yang dapat 1000 rakaat sholat sunat saja pun umat Islam gak mau. Wajar kalau dia gak paham. Kalaupun ngaji Pak, bahas-bahas yang kayak gini, ini kan pemikiran namanya Pak, nguras energi, nguras pikiran. Umat Islam jarang yang mau. Tapi kalau bahas kunut dengan tidak kunut mana yang bid'ah, ya, wah itu seneng kali itu. Diadu sana sini, wah seneng kali Pak. Saya ngisi kajian Pak, saya ngisi kajian. Sudah bahas politik yang ditanya apa Pak? Ustaz kira-kira kunut dengan tidak kunut mana yang betul? Allah Akbar. Udah jauh-jauh ngajinya bahasnya kunut dengan tidak kunut, gitu. Ya kalau mau pakai silakan. Kalau itu pemahaman yang sudah jadikan azab bagi kita, silakan pakai mazhab Imam Syafi'i misalnya, silakan. Kalau mau pakai mazhab Imam Hambali, silakan, itu muridnya Imam Syafi'i, gitu. Oh mau pakai mazhab Imam Malik, silakan, itu gurunya Imam Syafi'i. Oh pakai mazhabnya Imam Hanafi, silakan, itu lawan diskusinya Imam Malik. Bukan sedikit hafal hadis mereka Pak, sejuta. Hadis sejuta hafal Pak. Yang disebut dengan penghafal Al-Quran itu Pak bukan kayak saya tadi Pak. Karena sudah menyisrah ila nasi umur ambiya ulama alakan nabi dan seterusnya gitu ya. Enggak, dia hafal hadis itu tobakotnya itu hafal dia. Dari anu bin anu, anu bin anu, anu bin anu, anu bin anu, ini namanya sahabat. Itu namanya tobakot Pak. Generasinya. Di bawahnya itu namanya tabi'in. Dari anu bin anu, anu bin anu, anu bin anu, dah dapat semuanya. Kemudian tabi'in itu disebutkan juga. Masya Allah, ya. Itu ulama-ulama kelas wahid Pak zaman dulu, Pak mazhab. Makanya Bapak kalau mau ngambil salah satunya monggo silahkan, jangan diperdebatkan. Ini ulamanya nggak mau memperdebatkan, kroco-kroco yang kayak kita, saling memperdebatkan ya Allah. Ya. Jadi Bapak-Bapak rahimahullah, ya Insya Allah kalau kita sudah paham Islam, semakin memperdalam Islam, perkara yang buruk dan perkara usul kita tahu. Sehingga kita tahu, oh ini buruk ini, ya. Sehingga kira-kira dari yang terbaik itu yang mana yang paling dekat gitu. Oh ini usul, ini nggak bisa main-main. Al-Quran dihina itu usul Pak, harus dibela gitu. Kalau kita nggak membela Al-Quran di dunia, Allah nggak akan bela kita di akhirat. Pertanyaannya, siapa yang bisa bela di akhirat Pak? Selain Allah? Nggak ada. Waktu itu Pak, harta nggak ada harganya karena kita nggak punya. Jabatan itu akan membuat seseorang hina. Yakin nggak? Sekarang yang jadi pejabat sekarang mungkin bisa ketawa-ketawa akibat kezaliman mereka Pak. Ya, buat kebijakan asal-asalan ya di tengah pandemi itu ya masih bisa mau buat pilkada misalnya, gitu ya. Jadi obat COVID itu Pak mudah sekarang. Namanya pilkada. Nah itu obatnya. Ya. Kalau ke masjid itu harus berjarak, sementara konser nggak pakai masker. Islam aja yang diserang, ya kan? Kalau bukan Islam, senang-senang gitu ya Allah. Ya. Kalau bukan kita yang membela Islam Pak, siapa lagi? Dan
Dan kalau tidak kita membela Islam di dunia, Allah tidak akan membela kita di akhirat. Nah ini Pak, rukun iman, rukun Islam insya Allah sudah paham ya Pak ya. Nah, jadi akidah itu rukun iman. Nah itu Pak ya, iman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab samawi ya, kemudian para nabi dan rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Kemudian ibadah makhluk, ini yang disebut dengan Islam ya. Apa saja ibadah makhluk itu adalah ibadah yang rukun ya, arkan wa syurut wal kaifiyatu ya, rukun, syarat dan tata caranya itu semuanya dari Allah, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Contoh syahadatain. Syahadat itu cuma dua Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan ditambah. Kalau ditambah sesat, dikurang sesat juga. Gak bisa asyhadu an la ilaha illallah saja gak bisa. Ya, beda kalau tahlil kan la ilaha illallah bisa. Ya. Kemudian sholat, ya, sholat itu yang wajib 5 waktu Pak. Sudah ditentukan waktunya, sudah ditentukan rukun dan syaratnya, sudah ditentukan tata caranya. Ya, kalau sholat berjamaah yang jadi imam itu laki-laki, jangan perempuan. Ya, kalau yang sholat berjamaah yang jadi imam perempuan sesat. Sudah. Kenapa? Karena sudah ditentukan. Gitu, rukun syaratnya. Ya, zakat sudah ditentukan, rukun syarat dan tata caranya sudah ditentukan, nisab dan haulnya. Jangan coba-coba membuat yang lain, gitu. Kemudian shaum, puasa yang wajib di bulan Ramadan dan seterusnya, ya. Kemudian hajjul bait, ya, berhaji di Mekah. Jadi haji itu bukan ke Karbala, tapi ke Mekah, gitu. Karena ada orang Syiah ya, hajinya ke Karbala. Nah, mungkin bisa jadi juga Pak. Ya kalau ke Mekah, kalau berhaji itu ke Mekah, umroh ke Mekah, bukan ke tempat lain gitu. Bisa dipahami ya Pak ya. Jadi rukun syaratnya itu sudah ditentukan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang dimaksud dengan ibadah mahdoh. Di sinilah letak yang di sinilah letak bid'ah atau tidak bid'ah itu Pak. Jadi jangan semua dibuat serampangan habis, gitu. Jangan Pak. Ya. Nah kalau bid'ah itu urusannya ibadah mahdoh, berbeda tata caranya, maka itu sudah masuk urusan bid'ah. Bisa dipahami ya Pak ya. Nah, jadi mau pakai peci gini, mau pakai laptop, mau pakai fokus gitu ya. Nah, ini nggak ada bid'ahnya Pak, gitu ya. Nah seperti itu. Ini kadang-kadang bahas bahas tahlil, kemudian bahas wirid, bid'ah. Itu ranah mana Pak? Itu bukan ibadah makhluk. Ya, makanya difahami dulu dia ibadah makhluk atau tidak. Kalau ibadah makhluk, kalau berbeda maka dia bid'ah. Kemana? Dolah, sesat. Kalau sesat, benar, itu. Ya bisa dipahami ya Pak ya. Nah kemudian hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ternyata ada hubungan kita dengan diri kita sendiri Pak. Ada hubungannya gitu. Jangan dianggap kita nggak ngurus diri kita sendiri gitu ya. Apa saja? Yang pertama syahsiah atau akhlak. Nah terbagi dua. Yang pertama pola pikir, yang kedua pola sikap. Gitu. Pola pikir itu misalnya kita mau mengerjakan sesuatu, ya itu kita pikir dulu. Ini perintah, larangan atau pilihan, gitu Pak. Ya, misalnya tadi jadi pegawai bank, ya. Ini apa hukumnya? Dia mikir dulu, cari hukumnya dulu Pak. Sebelum dia mengerjakan sesuatu, walaupun gajinya besar, dia harus belajar dulu apa hukumnya ini. Kalau dia nggak paham, belum bisa memahami sendiri, dia belajar kepada para ulama. Begitu caranya, ya Pak ya. Nah, seperti itu bukan bahas sholat saja Pak. Masih banyak urusan. Jadi kalau saya sampaikan ya Pak ya nanti ya di slide yang terakhir. Kalau kita kupas Pak, Masya Allah, berkitab ya Pak ya. Jadi pola pikir itu adalah tata cara kita berpikir ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi sesuatu. Apa yang pertama kali kita ambil? Apakah manfaatnya atau hukumnya dalam keadaan Islam? Itu harus diukur Pak.
Kalau manfaat, maka itu bukan Islam. Tapi kalau berdasarkan hukum Islam, itulah pola pikir yang Islami. Kemudian yang kedua, pola sikap. Gitu ya. Pola sikap itu terdiri dari 3. Yang pertama mafahim, alasan kenapa dia beramal. Bapak-bapak kenapa ikut ngaji? Itu harus paham juga. Nah, gitu ya Pak ya. Ternyata karena Allah memerintahkan kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Hadis riwayat Muslim. Sehingga Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin itu menjelaskan ilmu itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ilmu dunia, yang kedua ilmu akhirat. Ilmu dunia itu tidak berkaitan dengan hukum, tapi berkaitan dengan teknis. Ini berdasarkan hadis Rasulullah, "Antum a'lamu bima umuri dunyakum." Nah, gitu Pak. Tapi kalau urusan halal haram itu urusan ilmu akhirat, Pak. Bisa dipahami ya, Pak ya? Jadi kenapa bapak-bapak ngaji? Oh, ternyata Rasulullah memerintahkan kita untuk mengkaji Islam, gitu. Sehingga kita bisa memilih, oh ini halal, ini haram, gitu Pak. Di bank sendiri nggak semuanya haram, tapi jangan dilibas semua Pak, ya. Nah, seperti itu. Supaya kita paham, oh ini mencari nafkah dengan cara seperti ini halal, mencari nafkah dengan cara seperti ini haram, gitu Pak. Jelas ya Pak ya? Itu mafahim, alasan kenapa dia beramal. Yang kedua, makanya standar dia dalam beramal, apakah halal atau haram. Karena standar Islam itu cuma halal dan haram saja Pak. Bisa dipahami ya? Gitu. Kemudian yang ketiga, qanaat atau tujuan beramal. Apa tujuan dia beramal? Apakah hanya untuk mencari harta? Apakah hanya untuk mencari popularitas? Atau mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu jadi pertanyaan. Kalau dia pola sikap yang Islami, maka alasannya itu semuanya karena Allah. Bisa dipahami ya Pak ya? Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, ini ada yang salah nih Pak. Maklumah itu diganti. Yang kedua itu makrumah Pak. Makrumah itu terbagi 2. Yang pertama makanan dan minuman, yang kedua itu pakaian. Ya, jadi makrumah itu makanan, minuman dan pakaian. Makanan dan minuman dalam Islam itu harus halalan thayyiban. Ya, kullu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Sehingga saya itu hadis Al-Quran surah Ibrahim ya. Tapi kalau salah nanti boleh diperbaiki Pak, yang boleh dikoreksi. Kemudian yang kedua, pakaian menutup aurat. Kalau laki-laki dari atas pusat sampai di bawah lutut. Ya, kalau perempuan itu kata Rasulullah SAW, al-mar'atu idza hadat lam yasnu ayyuramiha illa wajhiha wa yadaha ila nisfal. Ya, perempuan itu kalau dia sudah haid, maka tidak diperbolehkan baginya itu terlihat auratnya kecuali wajah dan tangannya. Ila mifsal. Mifsal itu ini Pak, pergelangan. Ya, makanya kenapa ada perempuan yang menutup aurat itu dia pakai manset. Gitu, karena ini di bawah pergelangan ini sudah termasuk aurat. Gitu. Ya, kemudian di mana hadis dalilnya? Yang pertama itu Bapak bisa lihat kalau jilbab itu dalam surah An-Nur ayat 31 sampai 33. Itu cari di dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian tentang khimar, ya, khumur atau kerudung, ya, itu bisa Bapak cari dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Gitu. Ya. Jadi jilbab dengan kerudung beda, Pak. Selama ini kan orang Indonesia itu bilang kalau orang pakai kerudung itu berjilbab, sampai ada lagunya jilbab putih kan gitu ya. Nah, padahal salah. Itu ada yang keliru gitu ya. Jadi jilbab itu Pak, dia milhafah atau milhafah
atau mulaan. Milhafah itu baju terusan, ya kayak kurung kayak tong gitu Pak. Ya, jadi dari atas sampai ke bawah itu nggak ada terpotong, itu namanya milhafah. Kalau mulaan itu artinya kayak mantel, gitu. Ya perempuan memang pakainya kayak mantel gitu Pak. Ya, kalau sekarang sudah tren lah, gitu ya, agak susah untuk mencarinya gitu ya. Nah itu namanya jilbab. Ya, syaratnya apa? Yang pertama yaitu harus irfa'il asfal. Ya, jilbab itu harus menyentuh tanah. Gitu, jadi harus nyapu tanah dia Pak. Irfa'il asfal. Yang kedua, dia tidak boleh transparan. Yang ketiga, dia tidak boleh ketat. Nah itu syaratnya. Nah itu namanya jilbab. Kemudian kalau kerudung itu adalah penutup kepala wanita, ya, sampai ke bawah dada. Gitu. Syaratnya apa? Tidak boleh tabarruj, tidak boleh ada bersolek gitu, ya. Ada manik-maniknya itu tidak boleh. Jadi harus polos, gitu, ya. Apakah itu yang model peta atau yang lain ya? Tapi dia harus polos, gitu. Jangan sampai menimbulkan kecenderungan lawan jenis. Nah itu cara berpakaian Pak di dalam Islam. Makanya kalau ada ibu-ibu atau muslimah atau wanita atau remaja muslimah ya, yang dia itu tidak mau menggunakan jilbab kerudung, harus jilbabi hatinya dulu gitu ya. Pertanyaannya gimana caranya jilbabi hati? Iya kan? Gitu. Kemudian ada yang bilang kalau ngaji jangan kayak gitulah gitu. Itu pakai pakaian apa gitu. Ngaji biasa-biasa aja gitu ya Pak ya. Padahal yang bilang ini buka aurat gitu. Pertanyaannya, ngaji yang biasa-biasa itu yang kayak mana? Ya, gitu. Yang biasa di dalam Islam itu wanita menutup aurat secara sempurna gitu. Itu yang biasa, yang nggak biasa itu yang buka aurat, gitu Pak. Ya. Nah belum lagi kita berbicara tentang kebolehan wanita membuka auratnya, batas aurat wanita itu yang mana gitu. Kalau di dalam rumah bersama keluarganya, kalau ada tamu asing, apa batasan auratnya? Kalau dia keluar rumah bagaimana? Itu ada aturannya semua, gitu Pak. Batas hubungan antara laki-laki dengan perempuan, batas hubungan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan sehingga tidak menimbulkan LGBT. Ada Pak tata caranya gitu. Ya makanya perlu memahami Islam, gitu ya. Nah itu menutup aurat Pak, ini sangat penting ya. Gitu makanya kalau ada yang punya anak gadis ya, gitu Pak ya Allah. Ya. Kalau nggak nutup aurat, yang ditarik sama anak gadis itu ada 4 Pak. Menurut para ulama, yang pertama bapaknya, ya, yang kedua saudara laki-lakinya, yang ketiga suaminya, yang keempat anaknya, laki-lakinya. Ya, kalau ada yang punya mama yang belum menutup aurat ketika keluar rumah menutup aurat dengan sempurna, bilang sama mamanya, tapi jangan keras-keras ya. Maksudnya memaksa itu jangan gitu. Ya, kalau mamanya belum paham, suruh dia mengkaji gitu ya, agar paham. Oh mama kan dari dulu kayak gini, yang dulu itu kan salah, maka harus dibenahi gitu ya. Jangan terus-terusan dalam kesalahan gitu. Nanti masuk neraka dan menuntut tidak terlambat kan gitu ya. Nah kemudian hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, ini yang paling banyak, yang paling banyak. Terutama masalah muamalat. Jadi muamalah itu bukan jual beli Pak. Ya. Jual beli itu bagian terkecil dari sistem ekonomi gitu. Muamalah itu terbagi menjadi 7. Ada politik, ada ekonomi, ada sosial budaya, ada keamanan, ada kesehatan, ada pendidikan, ada hubungan luar negeri. Gitu Pak. Politik ekonomi, apa itu politik? Kemarin sudah kita kaji ya Pak ya. Nah, Insya Allah. Politik itu bukan mengambil kekuasaan Pak dalam Islam, bukan rebut-rebutan kayak sekarang. Politik demokrasi itu kan ya Pak ya. Nah, tendang yang depan ya sikut pukul yang belakang gitu ya, sikut kanan sikut kiri, jatuhkan yang atas, pijak yang bawah. Nah itu politik sekarang.
Bagaimana politik dalam Islam? Nah, nanti dalam kajian selanjutnya, gitu ya. Kemudian ekonomi, ya, ekonomi di dalam Islam itu Pak tidak boleh menghalalkan segala cara. Ada pembahasan di sini mata uang, kepemilikan, ya, kemudian batasan halal haramnya, kemudian pembelanjaan, ya, banyak kali Pak, masya Allah, banyak sekali. Di situ ada zakat, ada waris, ya, macam-macam, ya. Nah, kemudian sosial budaya tadi interaksi antara laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, gitu. Bagaimana pengaturannya? Ada di dalam Islam. Mana tempat yang kita boleh bercampur, di mana tempat yang kita tidak boleh bercampur, itu ada Pak. Nah, gitu, ya. Bagaimana posisi kita di depan anak yang berapa tahun yang nggak boleh lagi melihat aurat kita, gitu Pak. Nah, itu ada batasannya, gitu, ya. Jadi masih panjang ya Pak perjalanannya, jangan khawatir Pak. Nah, kemudian sistem keamanan, ya. Bagaimana menciptakan sebuah keamanan yang baik dalam sebuah negara atau dalam rumah tangga sehingga satu keluarga itu merasa nyaman, sehingga satu warga negara itu merasa nyaman. Di dalam Islam ada tata caranya Pak. Ada namanya syurqa. Syurqa itu polisi Pak. Polisi itu memang menciptakan kenyamanan dalam negeri. Orang-orang pilihan yang syurqa. Beda dengan fakta sekarang kan. Nah, gitu Pak ya. Nah, keamanan Pak, ya, bagaimana mengatasi pembegalan, bagaimana mengatasi pencurian, bagaimana semuanya ada di dalam Islam Pak. Nah, gitu ya. Kemudian kesehatan. Nah, mengatasi pandemi seperti apa? Ya. Kemudian berobat kira-kira bayar atau gratis. Nah, itu diatur semuanya Pak di dalam Islam. Gitu. Ya, kalau sekarang Pak, orang itu mati jantungan itu bukan karena sakit jantungnya sebetulnya. Iya kan Pak ya? Yang pertama yang obat satu keranjang, ya kan? Yang kedua biayanya, pas datang bilnya mati, kan gitu ya. Jantungnya itu sampai over gitu ya. Kenapa? Dia mau bayar uangnya itu gitu. Kayak kemarin cerita waktu mertua saya sakit Pak. Cuma dirawat 3 hari, biayanya 2.200.000 Pak. Masya Allah, Mas pula kantong kering. Masya Allah, dari mana ya Allah, mudah-mudahan Allah sama Allah ya. Alhamdulillah dari juga 2.200.000 Pak, cuma infus 5. Obat enggak banyak. Datang itu bukan dokter, bidan. Ya, datang pagi sore, itu dia ngecek gitu ya. Nah, nanti tengok, oh ini kurang obat ini kasih, oh ini kurang obat itu kasih. Begitu keluar bilnya, ya, awak itu mati Pak. 2.200.000 Pak, 3 hari cuman. Itu baik kan Pak ya? Gitu. Memang kebanyakan bisa jadi orang yang kena penyakit COVID itu bukan karena COVID-nya gitu, tapi stres mikirin biayanya Pak. Iya kan? Gitu. Nah, pendidikan Pak, pendidikan di dalam Islam itu seperti apa? Itu ada pembahasannya. Jadi keamanan kesehatan pendidikan dalam Islam itu gratis Pak. Ini bocoran ya Pak ya. Nah, gratis. Nah, kemudian pertanyaannya dari mana dananya Mas Surya? Itu pejabat-pejabat korupsi banyak. Itu uang korupsinya ditarik semua itu mobil. Ya, bukan sedikit Pak, 500 T. Ya, tidak dikorupsi Pak. Kira-kira sedikit atau banyak Pak? 500 T. Super sekali ya kalau kata Madam Teguh. Kemudian hubungan luar negeri dalam Islam, kemarin sudah dibahas ya. Hubungan luar negeri itu salah satunya dalam Islam itu adalah dakwah dan jihad. Nah, ini kalau sudah dengar jihad ini orang-orang mujahidin maunya jihad aja ya. Masya Allah. Iya. Nah, ini muamalat Pak. Ya, ini masing-masing ada kitabnya. Ya Pak ya. Ini masing-masing ada kitabnya. Politik itu agak tebal, ekonomi cukup tebal, ya. Kemudian ijtimai itu lebih tebal lagi, ya. Dan yang lain itu tebal-tebal Pak. Nah, kitabnya. Jadi jangan khawatir Pak, masih panjang perjalanannya ya. Nah, terakhir ya, hubungan manusia dengan sesama manusia itu mau obat atau sistem sanksi.
Ketika orang bermaksiat atau melakukan tindakan jarimah, apa hukumannya? Klasifikasinya kira-kira di mana? Apakah di hudud, di jinayat, di ta'zir atau mukhalafat? Gitu Pak. Ini Pak belum ini Pak. Hudud itu apa? Jinayat, ta'zir, mukhalafat, apa lagi ya? Iya, ini saya ambil dalam kitab Nizam dalam Ajizah adalah Khilafah ya. Jadi hudud itu adalah sanksi yang diberikan kepada orang-orang yang melewati had Allah. Contoh orang yang berzina, ya, yang muhsan dengan yang ghairu muhsan, yang sudah pernah menikah dengan yang belum menikah, ya, yang menikah tapi belum sempat belum sempat bertemu, gitu ya. Bertemu maksudnya itu berjima, gitu ya. Nah, itu statusnya apa? Apa hukumannya kalau dia berzina, gitu. Sudah. Kemudian LGBT, ya, yang lesbi, yang gay, kemudian yang biseksual, yang transgender, ini apa hukumannya? Itu maksudnya ke hudud, gitu Pak. Ya, kemudian jinayat, ini masalah kisos, potong-potong ini urusannya Pak. Ya, yang jelas bukan potong kambing, bukan potong lembu ya. Nah, kalau ada orang yang mencuri, ya, standar dia boleh dipotong tangannya kalau mencuri itu seperti apa? Ada Pak, syaratnya itu ada. Nggak boleh ada orang rasa nyuri, ya, kemudian digebuki sampai mati, nggak boleh. Sementara yang dia curi cuma 1 ekor ayam karena kelaparan, itu nggak boleh, nggak boleh. Atau mencuri pisang karena di rumahnya nggak ada yang makan, gitu. Atau dia mencuri, ya kan, 1 karung beras karena dia nggak punya pekerjaan. Itu nggak boleh dia dipotong tangan Pak. Tapi kalau koruptor gimana? Nah, kalau koruptor Pak, mulai dari tangannya sampai lehernya. Nah, itu dia Pak, cocok Pak. Nah, cocok kan dibantu semua ya. Tanda-tanda ini berarti pemerintahnya solid. Nah, itu jinayat ya Pak ya. Orang yang membunuh dibalas dengan bunuh, tapi harus dilihat dulu dia benar-benar membunuh atau membunuhnya itu karena nggak sengaja terbunuh, ya, atau sebenarnya dia sekedar saja tapi ternyata terbunuh, gitu Pak. Contoh gini, ada orang yang benar-benar membunuh, itu klasifikasinya 2, dia sendiri atau ada jaringannya. Maka dia baik dia sendiri maupun yang punya jaringan semua harus dikisos, potong lehernya. Tidak ada tidak ada sanksi lain kecuali harus dibunuh. Jadi orang yang benar-benar membunuh terencana dia harus dibunuh, gitu. Ya, kira-kira kalau keluarga kita terbunuh Pak, kita maunya yang membunuh itu diapain Pak? Bunuh di penjara atau dielus-elus? Ya, kalau bisa disiksa dulu baru dibunuh ya Pak ya. Nah, tapi dalam Islam nggak boleh, gitu. Nggak boleh disiksa baru dibunuh, nggak boleh gitu. Islam itu rahmat. Bahkan orang yang harus dieksekusi mati pun harus dengan cara yang tidak terlalu sakit gitu. Ya, bukan disetrum Pak. Bukan digantung, tapi harus dipancung. Gitu. Karena menurut ilmu kedokteran ternyata orang yang dipancung itu dia cuma kaget Pak. Karena urat sarafnya terputus. Ya kan? Namanya sudah terpisah antara kepala dengan tubuh. Jadi kaget ya. Nah itu lepas mati kan gitu ya Pak ya.